Yosa, kembali lagi di Kakoi Anime. Dan ya, ini dia full review manga One Piece chapter 1165 berjudul Ekos atau Gema. Yang mana chapter kali ini ditemani dengan cover request seperti ini. Dan chapter dimulai dengan editor yang berkata, awal dari pertempuran Rocks versus Roger dan Garp. Dimana ya, chapter kali ini dimulai dengan Garp yang menanyakan kepada Roger terkait Rocks yang meminta tolong itu. Oi Jer, kau dengar seperti apa yang ku dengar? Dan Roger mengiyakan kalau dia mendengarnya, serta pula berkata, kata-kata dan air matanya tak sesuai dengan tindakannya. Dan benar, kali ini kita bisa melihat Rocks yang datang kepada Garp dan Roger untuk menyerang mereka. Tetapi di saat yang sama pula terdengar suara Rocks yang berkata, kalian berdua, bunuh aku. Sambil pula kita bisa melihat ekspresi menangis daripada Oni Rocks tersebut. Lalu di sana ya, Roger merespon aksi Rocks Oni itu dengan melancarkan suatu serangan pedangnya yang telah dilapisi oleh haki. Dan yap, Roger berhasil menangkis serangan Rocks tersebut. Sementara ya, di sisi lainnya kita bisa melihat Garp meloncat dengan menerjang Oni Rocks dengan pukulan hakinya tepat di wajah Oni Rocks. Dimana ya, dua serangan Garp dan juga Roger tadi itu beradu kuat dengan tubuh Rocks Oni itu sendiri. Walaupun sempat kaki Oni Rocks terdorong ke belakang, namun di panel berikutnya Rocks Oni melancarkan haki raja yang sangat besar, membuat Roger dan Garp terpental karena hal itu. Keduanya yaitu Garp dan Roger benar-benar terpental ke bebatuan yang ada di sana hingga menghancurkannya. Dan ya, ledakan haki Oni Rocks tadi itu pula benar-benar terasa ke satu pulau. Bahkan kita bisa melihat kalau awan di atas pulau God Valley telah terbelah menjadi dua. Tentu saja fenomena tadi itu disaksikan oleh para Marine Kroco maupun Kroco bajak laut, dan mereka berkata di sana, ya Tuhan, apakah langit terbelah? Kita harus kabur atau kita akan binasa. Sementara itu, di sisi lainnya kita bisa melihat rombongan Rocks Pirate pada kocar-kacir lari daripada pulau itu. Dan pertama kita bisa melihat di sana ada Kyo. Dan Kyo berkata pula kepada Kroco-kroconya, ayo kita ambil sebuah kapal dan meninggalkan pulau ini. Tentu saja ucapan Kyo tadi itu membuat kaget Kroco yang ada di sana dan menanyakan, apa? Bukankah kita akan kembali dengan kapal Rocks? Namun Kyo berkata di sana, tidak akan ada yang kembali ke sana, bodoh. Sementara itu, kita bisa melihat Shiki di sisi lainnya dan berkata di sana, perjalanan kru Rocks Pirate telah berakhir di sini. Dan kemudiannya kita bisa melihat kroco-kroco bajak laut Rocks mulai panik dan segera menuju ke arah pantai. Sementara itu, di pantai ada kapal Marine, terutama kapalnya Garp di sana, di mana mereka semua tampaknya siap untuk pergi. Sampai salah satunya berkata di sana, tunggu sebentar, wakil Laksamana Garp, apa yang kau katakan tadi? Dan dari Denden Mushi, Garp berkata di sana, apakah ucapanku tidak jelas? Cepat angkut para prajurit angkatan laut dan para penyintas penduduk pulau ke atas kapal, lalu segera tinggalkan tempat ini. Sementara di sisi pantai lainnya kita melihat kapal Roger di sana, di mana kru Roger bertanya kepada Roger lewat Denden Mushi, apa yang sedang terjadi di pulau itu, Roger? Dan di sana Roger menjawabnya, berlayarlah segera setelah relik dan yang lainnya tiba, lalu tunggu aku menjauh dari pantai. Dan halaman berikutnya, baik Garp maupun Roger berkata kepada rekan-rekan mereka, di mana secara bersamaannya keduanya berkata, aku pasti akan kembali kepada kalian. Kemudian ya, ronde kedua dimulai. Garp dan Roger melempar jaket mereka ke tanah dan berdiri menghadapi kembali Oni Rocks itu. Dan di momen tersebut Garp berkata, aku datang ke pulau ini dengan niatan untuk menangkap kalian berdua. Sementara Roger juga berkata, dan aku datang dengan niatan untuk mengambil Saki dan harta karun lalu segera melarikan diri dari tempat ini. Kalau begitu, apakah kita sepakat untuk gencatan senjata sementara dan bekerja sama melawannya?
Yang mana ya, Gap meresponnya dengan berkata, "Meskipun ini tawaran yang paling kubenci yang pernah ku dengar, tetapi aku tidak bisa membiarkannya bebas berkeliaran." Kemudian ya, di panel berikutnya, mereka berdua berteriak, "Oi Rox!" sembari Rox Oni melancarkan serangan tusukan pedangnya ke arah Gap. Namun Gap berhasil menghindari itu dengan meloncat. Sementara ya, di belakang Rox ada Roger yang sudah pula menghindari dari area sebelumnya dan juga bersiap dengan pedangnya. Yang kemudiannya di panel berikutnya, Roger mengayunkan pedang tersebut melancarkan suatu serangan tepat ke arah punggungnya Rox Oni, yang mana itu membuat Oni Rox terdorong hingga kepalanya nyungsep di bebatuan. Sementara itu, di panel lainnya kita bisa melihat Gap mengambil kaki Rox itu lalu menariknya dan juga membantingnya ke bebatuan lainnya. Dan di momen tersebut, Gap berkata, "Penampilan ini seolah-olah kutukan menimpanya. Tidakkah ada cara untuk membatalkannya?" Dan serangan Gap yang tadi itu ya kembali dilanjutkan oleh Roger dengan pedangnya meloncat tepat di sana dan bersiap menebas Rox kembali sambil pula berkata, "Kembalilah sadar." Dan boom, semua ledakan haki besar kembali muncul di God Valley. Kemudian ya, ledakan itu tadi dilihat oleh rombongan Roger Pirate yang sudah berlari menuju ke kapal mereka. Di sana, Relic berkata, "Ayo cepat, itu orang gak bakal berhenti bertarung sebelum kita melarikan diri atau berada di tempat yang aman. Tapi haki ini tidak biasa." Sementara itu, di sisi lainnya, Gloriosa terlihat di sana muncul sambil berkata kepada Gaban, "Biarkan aku naik di atas kapal kalian ya." Tentu saja itu membuat terkejut seorang Gaban dan berkata, "Oi Gloriosa." Kemudian ya, di tempat lainnya kita bisa melihat Kaido dan juga Lin di sana yang tampak oke-oke aja walaupun sebelumnya sempat dibantai oleh Rox. Dan di sana Lin berkata kepada Kaido, "Dengar Kaido, kau berhutang padaku seumur hidupmu dan kau harus membayar hutang ini padaku suatu hari nanti." Dan Kaido meresponnya, "Cukup, sudahi kebodohanmu itu. Terimalah kerugian harta rampasan itu. Lin, akan kutunjukkan padamu. Sebentar lagi aku akan mendirikan kru bajak laut yang tidak mengakui dan tidak berurusan kecuali dengan kekerasan." Dan Lin berteriak di sana kemudiannya, "Jangan sombong, kau tidak akan bisa melampauiku apapun yang kau lakukan." Tapi Strusen kemudian berkata kepada Lin, "Apa yang sedang kau lakukan Lin? Ayo kita pergi dan bawa harta karun itu bersamamu." Yang mana ya, Lin di sana berkata kemudiannya, "Aku akan mendatangimu dan memaksamu untuk bayar hutang itu Kaido." Dan Kaido berkata di sana, "Aku akan mengembalikanmu ke tempat asalmu." Tapi scene beralih lagi ke tempat Newgate. Di sana Newgate bertemu dengan seseorang yang berkata kepadanya, "Apakah kau yang menyebabkan gunung itu tadi runtuh? Hei Newgate, sepertinya kru kalian sudah bubar ya." Dan yap, di panel berikutnya kita bisa melihat orang itu seperti Marco. Namanya adalah hologram Kapten Bajak Laut Polo. Dan di sana orang itu terlihat antusias dengan Newgate meloncat ke arah Newgate dan berbicara kembali, "Aku adalah salah satu penggemar beratmu. Engkau saat ini kesulitan dan aku melihatmu kini tanpa kru dan tanpa kapal untuk kembali. Jadi bergabunglah denganku." Dan di sana Newgate meresponnya, "Pergilah dari hadapanku karena suasana hatiku sedang buruk." Sementara itu, di tempat lainnya kita bisa melihat Buckingham, Gilbuster dan juga Ganzui memungut banyak harta di sana dan membawanya sambil berlari. Dan terlihat Buckingham di sana bertanya-tanya di mana Newgate dan Ganzui-nya bisa bilang, "Mana gua tahu kocak." Dan menariknya, di sini ada di dekat Gilbuster ada hantu Horo-Horonomi. Apakah dia yang membuat jiwa Rox menangis? Oke, selanjutnya di kapal Marine kita bisa melihat pula ada suatu keributan di sana. Dan terdengar ucapan yang bertata ataupun berteriak, "Apa yang kau lakukan Dragon? Tenanglah kawan." Dan terlihat di sana Dragon menodongkan senjatanya ke arah pimpinan pasukan di kapal itu dan berteriak di sana pula, "Justru apa yang kalian lakukan sekarang? Tidakkah kalian menyadari apa yang kalian ikuti? Bawa semua warga sivil yang selamat ke kapal, selamatkan mereka. Dan jika siapapun menolak, aku akan membunuhnya sendiri."
Dan kemudian ya terdengar pimpinan itu berkata kepada Dragon, "Kau tidak akan lepas setelah ini, Dragon." Namun Dragon di sana berteriak, "Lakukan saja." Yap, Dragon di sini mengancam pimpinannya untuk segera menuruti keinginan Dragon mengangkut warga sipil yang tersisa di pulau tersebut. Bahkan kita bisa melihat warga sipil-sipil itu yang berada di tepi pantai. Lalu ya, di sisi lainnya kita juga bisa melihat Roger Pirate sudah dikawal semua, tapi Relic dan Gaban kembali ke pulau. Tentu saja aksi mereka dipertanyakan, namun Gaban kemudiannya berkata, "Tetaplah di kapal apapun yang terjadi. Berlayarlah dan tunggu kami jauh dari pantai." Kemudian di lain panel kita bisa melihat kapal World Government, dan di sana Saturn telah berada di dalam wujud normalnya. Namun kita masih bisa melihat kalau matanya masih seperti mata Imu. Artinya Imu masih ada di dalam itu. Dan di sana pula Imu berkata, "Hapuskan pulau ini dari sejarah, seolah-olah pulau itu tidak pernah ada. Mengerti?" Dan kemudian narator berkata di sana, "Waze Blue, Incident God Valley, tingkat kerahasiaan misi tingkat maksimum. Catatan menunjukkan adanya misi rahasia dengan hadiah yang luar biasa. Di bawah pengawasan cabang Angkatan Laut GIF-11 dan organisasi CV6, di mana mereka bertanggung jawab untuk menghapus semua informasi yang berkaitan dengan turnamen perburuan manusia di God Valley, yang mencakup daftar peserta dan pulau tempat diadakannya, serta lokasi, koordinat, luasnya, jumlah penduduk. Adapun jumlah kematian akibat insiden ini namun tidak diketahui." Kemudian ya di halaman berikutnya kita bisa melihat kalau God Valley ini semakin ringsek, bahkan sisi gunung lainnya mulai ambruk, dan terdengar Roger berkata di sana, "Gap, apakah kau tahu tentang monster hitam milik pemerintah dunia itu? Sungguh keji keadilan yang kalian banggakan itu jika benda itu ada bersama kalian." Dan Gap meresponnya, "Aku setuju denganmu, sayangnya." Dan di sana Roger kembali berkata, "Kalau begitu, mengundurkan dirilah dari Angkatan Laut dan bergabunglah dengan kru kami." Namun Gap menolaknya di sana dan berkata, "Mustahil, bodoh. Jika aku mengundurkan diri, lalu siapa yang akan melindungi prajurit Angkatan Laut?" Wup, wup. Dan di panel berikutnya, Roger dan Gap bangkit lagi di sana dan Roger berkata pula, "Tidakkah kau berpikir masalahnya ada pada jumlah yang kita gunakan, Gap?" Dan Gap bertanya jumlah apa? Yang mana di panel berikutnya Roger kembali berkata, "Buso Haki, sebuah kekuatan yang mampu melawan bakat kemampuan buah iblis. Lalu bagaimana dengan pelapisan dengan Haki Raja yang kita gunakan sejauh ini dalam serangan? Tidak masuk akal jika itu tidak mempan melawannya." Dan Gap berkata di sana, "Ya, tapi dia juga melapisi dirinya dengan Haki Raja untuk pertahanan. Jadi tidak heran jika keduanya saling menetralkan satu sama lain." Yang mana Roger langsung bilang, "Nah, itu dia yang ku maksud. Rox tidak akan terluka oleh serangan kita kecuali jika kita melebihi jumlah haki yang ia gunakan dalam pertahanan. Kita akan kalah jika setiap kita kehabisan energi dan pertarungan berlarut-larut, karena daya tahan monster tersebut pasti di atas kita, bukan?" Dan Gap kembali berkata di sana, "Jadi kau ingin kita menyerang dengan jumlah haki raja semaksimal mungkin?" Dan Roger meresponnya di sana, "Ya, tepat sekali. Kita menyerang dan tidak memikirkan apa yang akan terjadi setelahnya jika energi kita habis. Kita akan pergi hidup-hidup jika kita melakukan itu. Jika serangannya berhasil, kita bertiga akan keluar dalam keadaan tidak mampu bertarung." Dan Gap kemudian mulai berdiri dan berkata pula, "Jika kita gagal, dia akan menghabisi kita." Kemudian ya di panel lainnya kita bisa melihat suatu kaki yang menguatkan dirinya dengan haki. Dan kita bisa melihat keduanya kini yaitu Gap dan Roger sudah bersiap untuk mengajar Rox. Yang mana Gap berkata di sana, "Oi Rox, aku tidak tahu kata-kata apa yang harus kuucapkan untuk menghiburmu, dan aku bahkan tidak mengerti apa yang terjadi kepadamu. Tapi aku menyadari satu hal, yaitu penyesalan yang merasuki jauh dalam dirimu itu." Dan terlihat wajah Rock Oni yang menangis di sana.
Dan bahkan seorang Roger di sana mulai menangis, namun dia mencoba menutupinya dengan memegang tangannya kepada matanya. Dan Gap berkata kemudiannya, "Jangan nangis, bodoh." Dan di sana Roger walaupun menangis, dia tetap bersiap dengan serangannya. Begitu juga dengan Gap. Roger berkata di sana, "Hino Kagusuchi no." Sementara Gap berkata, "Infinitium." Dan boom, dalam dua serangan yang sangat brutal, Ace Explosion. Dua serangan combo itu meluncur di halaman ganda terakhir, di mana masing-masing daripada mereka terlihat merobek tubuh Rox. Roger dengan beberapa tebasannya, sementara Gap dengan tinju bertubi-tubi yang dilapisi aura api benar-benar merusak tubuh Rox. Dan chapter berakhir di sini dengan narator yang berkata, "Pemerintah dunia telah berusaha keras untuk menghapus semua detail insiden ini ke dalam kegelapan pekat. Namun berita tentang bubarnya bajak laut Rox yang telah mengguncangkan pilar-pilar seluruh era dan memicu kekacauan serta kerusuhan di bawah kepemimpinan Rox di Zebek, di balik gema yang tak terhentikan, telah bergema ke seluruh telinga dunia." Dan chapter kali ini berakhir, benar-benar berakhir dengan komentar editor yang berkata, "Rahasia insiden legendaris." Dan apa, minggu depan libur. Tapi sebelum gua tutup, di sini ada sedikit tambahan info bahwa minggu depan libur, tapi minggu depannya lagi, dan katanya itu dengan 3 chapter beruntun lagi cuy. Tapi jujur ya, gua sedikit lega. Maksud gua, di spoiler dikatakan waktu Roger meminta Gap sebagai nakamanya itu setelah mengalahkan si siapa namanya, si Sebek ini. Tapi ternyata di si chapternya itu sebelumnya. Artinya ending dari God Valley menurutku masih jadi suatu tanda tanya, karena ini sangat gantung banget, sumpah. Dan menurut kalian untuk chapter 1166 itu seperti apa nantinya? Ya, sampai kamu dapat kalian di kolom komentar.